Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai? Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di rawat jalan dan di rawat inap. Ya. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah agar peserta didik mampu menganalisis tentang sistem distribusi perbekalan farmasi di rawat jalan dan di rawat inap dengan baik dan bisa menyelesaikan problem yang ada di LKPD nanti ya. Sebelum kita belajar tentang sistemnya, kita akan mengetahui dulu itu apa sih rawat jalan ya. Rawat jalan itu apa, Bu? Ya, gitu. Tentunya kalian pernah melihat rumah sakit atau mungkin ada yang pernah periksa di rawat jalan atau pernah dirawat di rawat inap. Ya, pasti di dalamnya itu ada proses sistem distribusi perbekalan farmasi. Jadi di rumah sakit itu pelayanannya ada rawat jalan ya. Rawat jalan itu pelayanan pasien meliputi observasi ya, terus diagnosis, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. Jadi itu cuma periksa, pulang dapat obat ya. Sedangkan kalau rawat inap itu sama pelayanannya, cuma ada tambahan mendapatkan pelayanan keperawatan karena dirawat di ruang rawat inap. Ya, itu. Udah tahu ya anak-anak bedanya? Iya, pinter. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sistem distribusi perbekalan farmasi. Itu di rumah sakit itu ada 4 macam sistem ya. Jadi masing-masing sistem ini ada karakteristiknya sendiri atau ciri-cirinya. Kayak semisalnya sistem perbekalan farmasi secara individu, itu resep itu dikaji oleh apoteker secara langsung. Dokter menuliskan resep untuk perorangan ya, untuk personal atau individu. Itu biasanya untuk terapi berapa hari gitu ya. Itu misalnya kayak pasien periksa nih ke rawat jalan kan nggak mungkin tiap hari ngambil obat ke farmasi. Jadi ini biasanya dikasih secara langsung ya. Terus kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem itu pasti ada ya. Distribusi perbekalan farmasi yang pertama itu ada resep individual ya atau resep perorangan. Ya, jadi dokter menuliskan resep untuk pasien secara perorangan ya. Terus depo farmasi ini menyediakan atau menyiapkan obat-obatnya, disiapkan di farmasi. Biayanya itu langsung ditagihkan biasanya. Ya, ini biasanya untuk rawat jalan dan pasien periksa yang di IGD yang langsung pulang tapi enggak dirawat inap gitu ya. Keuntungan dari peresepan individu salah satunya yaitu resep langsung dikaji oleh apoteker dan pada saat pemberian obat itu disertai dengan KIE, ada komunikasi, informasi, dan edukasi dari apoteker terkait dari obat-obat yang diberikan ya. Selain itu juga adanya komunikasi yang baik antara dokter, perawat, dan pasien. Kelebihan lainnya ini biasanya biaya ini langsung ditagihkan ke pasien. Jadi pasien suruh bayar dulu, terus nanti ke situ lagi memberikan resep, memberikan kwitansi, obat baru diberikan. Itu kelebihan dari sistem distribusi persepan individu. Kekurangannya pasti ada kekurangannya ya, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya biasanya ini waktu tunggunya jadi lama karena resep itu dikaji langsung oleh apoteker, diteliti, di screening istilahnya. Terus kemungkinan kerugian yang kedua itu pasien itu minum obat ya, minum obat, tapi kan biasanya ada obat yang ini diminumnya kalau pas lagi mual aja, kalau diare aja, kalau udah stop. Nah itu kekurangannya ya pasien membayar obat yang tidak diminum karena keluhannya sudah sembuh. Ya.
Selain itu memerlukan administrasi ya, penyimpanan resep ya. Ini biasanya disimpan selama 3 tahun. Tuh. Sistem distribusi yang kedua yaitu persediaan lengkap di ruangan atau total floor stock atau wall floor stock. Jadi ciri dari sistem distribusi ini, perbekalan farmasi itu tersedia di ruangan ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab oleh perawat di ruangan tersebut. Biasanya stoknya ini merupakan permintaan dari perawat ya. Keuntungan dan kerugiannya tentu ada ya. Dari sistem yang kedua ini keuntungannya dulu ya. Keuntungannya pelayanan lebih cepat karena obat tersedia di ruangan. Terus bisa terkurangi yang namanya kopi resep karena sudah tahu obat yang ada itu apa aja. Selain itu keuntungan yang kedua itu buat pasien karena tidak usah membayar obat secara langsung ya. Yang ketiga ini tidak perlu antri pasiennya ambil obat karena sudah ada di ruangan. Itu keuntungannya. Kerugiannya juga ada. Kerugian yang pertama itu kurangnya kajian resep oleh apoteker. Jadi bisa meningkatnya kesalahan pemberian obat. Selain itu, kurangnya pengendalian barang ya, karena obat ini diawasi oleh perawat. Meningkatnya kehilangan barang atau pencurian. Selain itu juga membutuhkan modal investasi yang besar karena pasien tidak langsung bayar ya. Jadi rumah sakit itu perputaran uangnya itu kurang cepat. Itu sistem distribusi perbekalan farmasi yang kedua, yaitu perlengkapan lengkap di ruangan. Distribusi perbekalan farmasi yang ketiga yaitu sistem unit dosis. Ya, jadi ciri dari sistem ini ya, dokter itu meresepkan obat yang kadarnya atau dosisnya itu untuk sediaan tunggal. Maksudnya sediaan tunggal di sini, misalnya obat nih sehari 3 kali ya, 3 kali sehari. Biasanya kan diminum pagi, siang, dan malam ya. Jadi itu diresepkannya hanya per unit aja, jadi nggak langsung. Terus ini ada tanggung jawab ini murni ada di instalasi farmasi karena obat yang menyediakan sampai siap diminum oleh pasien itu ada di farmasi. Pasien hanya membayar obat yang dipakai aja. Ini cirinya ya. Keuntungan tim unit dos ini yaitu adanya peran apoteker dalam pengkajian resep ya. Jadi ada interaksi antara perawat dan apoteker dan dokter. Kadang apoteker juga visit ke ruangan. Ini peluang untuk sistem komputerisasinya lebih besar. Selanjutnya, kerugian dari sistem distribusi unit dos ini adalah meningkatnya kebutuhan tenaga farmasi. SDM-nya itu meningkat ya, karena mempersiapkan obat unit dos itu sangat repot karena obat itu diberikannya per sekali minum gitu. Jadi harus membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Terus yang kedua itu tidak langsung menerima biaya transaksi karena biasanya kalau UDD ini ya, pasien itu bayarnya obatnya setelah pasien itu pulang ya. Jadi kalau pasien belum pulang ya rumah sakit belum dapat uang, istilahnya seperti itu. Selain itu meningkatnya biaya operasional ya, berkaitan dengan stok barang, sarana, dan prasarana. Terus sistem administrasinya itu lebih banyak kalau ini menggunakan sistem unit dos. Distribusi perbekalan farmasi yang keempat atau yang terakhir itu ada istilahnya sistem distribusi kombinasi ya. Ini kombinasi antara sistem distribusi persepan individu atau perurangan dengan sistem floor stock. Jadi di sini itu ada obat-obatan yang disediakan di ruangan, hanya tertentu aja atau terbatas, tidak total. Dan pada kasus tertentu, pasien diberikan obat secara resep individu. Keuntungan dari sistem ini ya, semua resep dikaji oleh
apoteker, adanya kesempatan berinteraksi antara apoteker, dokter, dan perawat, perbekalan farmasi yang diperlukan dapat tersedia dengan cepat karena ada yang terdapat di ruangan. Kerugiannya kemungkinan keterlambatan ini jika menggunakan lebih banyak IP-nya ya. Terus kekurangan yang kedua itu kesalahan pemberian obat. Ini kalau misalnya yang menerapkan sistem floor stock-nya gitu. Terus membutuhkan tempat yang luas untuk penyimpanan obat. Ya, itu keempat macam sistem distribusi perbekalan farmasi. Kalau semisalnya disimpulkan ya, kita itu bisa membandingkan dari 3 sistem. Kalau kombinasi kan itu udah antara individual prescribing ya, resepan individu dengan floor stock ya. Ini dari ketiga sistem. Yang pertama itu ada perlengkapan rawat inap, resep individu, dan unit dos. Membedakan sistem distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit ya. Jadi ini ada yang sebagai faktor pembandingnya biaya obat ya, di persediaan lengkap di ruangan itu rendah. Kalau di resep individu sedang sampai rendah ya. Kalau di unit dos itu sedang sampai tinggi. Kalau dilihat secara tenaga farmasi di persediaan lengkap di ruangan itu membutuhkan SDM yang rendah ya. Kalau di resep individu itu sedang. Sedangkan kalau di unit dos itu memerlukan tenaga farmasi yang banyak. Kalau dilihat dari tenaga perawat ya, kalau menggunakan perlengkapan lengkap ya, persediaan lengkap di ruangan itu sedang. Kalau di resep individu itu rendah ya, kalau di unit dos itu rendah. Kenapa kalau di perlengkapan lengkap ruangan ini sedang ya? Karena peran perawat di sini dalam pengelolaan obat ya dituntut untuk lebih banyak lagi karena obat-obatannya tersedia di ruang perawatan. Selanjutnya kalau untuk resiko kebocoran ini maksudnya kehilangan atau pencurian ya. Kalau menggunakan perlengkapan persediaan lengkap di rawat inap itu sangat tinggi karena tidak adanya kontrol dari farmasis. Kalau secara resep individu itu sedang, kalau menggunakan unit dos itu rendah karena itu digunakan hanya sedikit-sedikit aja ya. Kalau resiko kesalahan persediaan lengkap perawat inap itu sangat tinggi karena tidak dikaji langsung oleh apoteker. Resep individu itu sedang, unit dos itu rendah karena langsung dikaji oleh apoteker. Baik, untuk materi distribusi perbekalan farmasi di rumah sakit baik di rawat jalan maupun di rawat inap cukup sekian ya. Jadi ini kalian bisa membaca lagi. Semoga ilmu yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri pertemuan, kita berdoa dulu. Sekian pertemuan Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.